Kami dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan salah satu budaya yang ada di Mandar, yaitu rumah adat. Muhammad Akbar dengan NIM H05230004. Saya Selfira Sri Lestari dengan NIM H0523014. Saya Aditya Nur dengan NIM H052304. Saya Nurul Amalia dengan NIM H052324. Dan saya Suryadi dengan NIM H0523008. Tinjak itu udah ini tuh, Hai. Baik, kami dari Universitas Sulawesi Barat, Pak, ingin mewawancarai Bapak perihal tentang rumah adat, Pak. Nah, yang pertama itu, apa saja unsur-unsur kebudayaan rumah adat tersebut? Unsur kebudayaan rumah adat itu bahwa kita sama mengetahui bahwa semua daerah di Indonesia ini masing-masing mempunyai rumah adat. Ya. Cuma ada klasifikasi dan beda di antara mereka sesuai dengan adat istiadat yang terjadi. Nah, rumah adat kita di sini, yang penting rumah adat itu disebut rumah adat adalah rumah yang model panggung. Oh iya, Pak. Ya, itu rumah adat. Hanya rumah adat sebentar ini punya klasifikasi seperti ada rumah adat betul disebut boya soba, artinya rumah raja. Oh iya. Ada boyang Pak Bicara Kaya atau lembaga adat. Ada juga rumah adat, ada juga rumah warga. Oh iya. Nah, disinilah klasifikasi yang terjadi. Ada yang ada suatu ramuan rumah itu sendiri yang menggambarkan strata sosial. Misalnya tumbak layar. Tahu tumbak layar? Yang ini. Oh iya. Oh iya, Pak. Oh, yang Yang kasih menutup gitu, itu. yang penutup, Iya. Mas, ya. Itu punya klasifikasi di situ tingkatan strata sosial. Kalau dahulu itu jumlah yang paling banyak itu adalah 9. Itu raja punya. Kalau 9 tingkat anunya 9 juga. tingkat. Itulah. Ya. Nah, kalau dia 7 tingkat itu juga raja. Oh iya. Tapi raja itu di Mandar itu tidak, raja itu bukan satu. Misalnya dalam satu kerajaan di Balanipa tidak satu. Ada namanya Arayang Balanipa, ada namanya Maradea Matoa, ada namanya Maradea Malolo, ada namanya Maradea Sara. Semua namanya raja. Tapi rajanya ini adalah misalnya Maradea Matoa itu adalah wakil raja. Tapi dia disebut satu, yaitu Maradea. Begitu juga dengan Maradea Nasara. Maradea Nasara itu adalah yang mengurusuri bidang agama. Jadi dia raja dalam bidang agama. Nah, itu sampai disebut. Kemudian bertambah tuh. Sehingga di Mandar ini, kalau ada yang memasang tumbak layar itu tidak sesuai dengan dia punya strata sosial menurut masyarakat, itu dirobohkan itu rumah. Dulu. Ya, dulu. Kalau tatanan ada yang berlaku, maka itu dulu. Hanya beda sekarang. Karena sekarang bangsawan itu beda. Bangsawan dulu adalah orang yang berdarah biru. Kalau bangsawan sekarang kan sudah lain. Siapa bangsawan sekarang? Yang kaya, yang punya uang, yang hartawan. Itu yang bangsawan. Jadi mampu dia bikin segala-galanya. Hanya dia melanggar ketentuan adat karena sudah teremosi atau sudah menyatakan ya bangga dengan kekayaannya. Nah, sebenarnya tidak boleh pakai begitu. Gitu. Jadi yang kedua itu, Pak, apa saja yang dari ciri-cirinya dari rumah adat itu, Pak? Ciri-ciri yang bahwa menunjukkan bahwa ini rumah adat, Pak. Inilah semua rumah adat yang kamu lihat di Mandar ini ya. Pokoknya kalau sudah rumah panggung itu rumah adat. Tadi saya sudah terangkan klasifikasinya demikian. Tapi kalau dia sudah dimodifikasi seperti sudah ditembok di bawah, itu sudah bukan lagi rumah adat. Iya, Pak. Iya, rumah panggung itu rumah adat.
Dia bisa dipagar di bawah, tapi kali yang disebut rambang. Nah, karena kali itu adalah pagar. Tapi kalau pagarnya rumah disebut rambang. Beda. Iya. Kalau yang dipagar di nomboyangnya nih Pak, Ya, itu namanya rambang. rambang. Nah, Nah, dari fungsi itu dulu, fungsi daripada rambang itu adalah ditempati kegiatan-kegiatan bagi orang yang punya jabatan, ditempati sebagai gudang bagi orang-orang seperti petani yang disimpan gudang. disimpanannya di Ya. hasil taninya Hasil taninya di sini. disimpan. Bahkan kalau tidak ada ya ditempati wanita untuk menenun. Oh iya. Jadi berfungsi itu. Fungsinya rambang juga. Ya. Nah, selanjutnya apa saja fungsi dari rumah adat itu Pak? Fungsi rumah adat. Fungsinya rumah adat. Sudah tadi saya katakan fungsi itu adalah ditempati untuk nginap. Dan terjadilah di sini tempat kita untuk berwawancara, komunikasi, membina rumah tangga. Umumnya semua rumah harus begitu. Hanya bedanya kita rumah Mandar itu dengan rumah adat Bugis karena hampir sama ya. Iya Pak. Hanya ada ornamen-ornamen yang beda. Di lantainya saja itu sudah beda kita. Bedanya. Biasa lihat rumah adat yang rumah panggung itu dia punya palolor di bawah kelihatan. Itu rumah Bugis, bukan rumah Mandar. Yang Bugis itu yang ada di bawah itu. Kalau yang Mandar tidak, dia di atas hampir bersamaan dengan palolor dengan arah. Oh iya, bakuan di bawah. Iya. Kenapa? Karena itu ada filosofinya. Karena rumah petak itu misalnya ada petak, dia terbatas, tidak bisa langsung di lantai semua ini ke sana rata. Ada batas. Ya. Biasa lihat kan cuma begitu. Pokoknya itu saja kalau lihat rumah siangnya, kemudian di bawahnya itu ada palolor namanya yang begini. Kelihatan kan? Iya. Nah, itu bukan rumah kita. Itu rumah orang Bugis. Cuma kebanyakan orang di sini pakai. Ya, rata-rata. Saya tuh bahkan di rumah adat yang ada di Makassar, di Rotterdam, dan yang ada di Jakarta, itu juga begitu. Padahal itu sudah kepalsuan sejarah namanya. So, bukan kita punya. Hanya karena saya tidak tahu arsiteknya dulu, nggak paham, sehingga membuat seperti itu. Kenapa? Sebab itu dia punya, misalnya 3 petak ya. 3 petak. Ada palolor yang namanya begini melintang. Jadi tidak langsung. Ini ada ketentuan-ketentuan di dalam batas-batas itu. Misalnya sekarang kamu 2 orang ya. Kemudian ada cewek di sini yang penghuni rumah. Ya. Kamu datang bertandang untuk memikat ini 2 orang. Salah satunya di antara ya memikat. Tapi kamu bersamaan 2 orang atau 3 orang bersamaan, sama-sama ingin memikat si ini. Nah, setelah kamu datang bertamu, kamu coba di petak pertama. Kan biasanya rumah 3 petak ya. Iya. Kamu di petak pertama. Tapi yang ini satu, dia masuk di petak kedua. Tanpa dipersilakan dan tidak ada yang marah. Hah? Iya. Kemudian yang satu ini dia langsung ke petak ketiga, bahkan bisa ke dapur. Bahkan kamu bisa ke dapur. Tapi tidak ada yang tegur dan tidak ada yang mempersilahkan. Dan tidak ada orang marah. Sekarang kamu ini sudah bangga. Kenapa kamu bangga? Karena kedua orang ini bukan sainganmu lagi. Dia tidak bisa lagi meminang sama itu gadis. Oh. Kenapa tidak bisa? Karena kamu bukan keluarganya. Dia ini keluarganya. Betul. Kalau sudah melewat Iya, palolornya berarti itu sudah menandakan bahwa dia keluarga. Keluarga yang dekat. Iya. Nah, kemudian ini betul-betul keluarga yang betul-betul sampai masuk ke dapur. Sama sekali tidak bisa dia kawin dengan si nona itu. Gitu. Jadi ada makna-makna hikmah-hikmah yang terkandung di dalam peta-peta itu. Tidak sama dengan orang Bugis. Padahal seharusnya kamu karena sama kok misalnya toh kamu berani masuk di lantai kedua, kusir kok. Situ di tempatmu kamu kurang ajar. Itu di dahulu
Iya betul, sekarang kayaknya tidak di Iya. karena biasa itu ada kalau kita pergi bertamu di rumahnya perempuan Dahulu. Itu biasa ketentuannya. bilang ayo masuk makan Ya. masih lagi. Kalau dipanggil nggak apa-apa. Oh, Tapi ini kan tidak dipanggil, langsung dan tidak ditegur dan tidak dimakan. terobos saja. Kalau dipanggil masuk itu kan wajar saja. Dipersilahkan. Biar sampai ke atas saja kebubungan bisa kalau disuruh. Nah ini hanya saya katakan tanpa ada yang mempersilahkan dan tidak ada yang marah dan tidak ada yang menegur. Berarti orang semua tahu Pak keluar kata kayak itu. iya Pak. Nah selanjutnya Pak, Iya. pertanyaan terakhir, bagaimana itu rumah adat mencerminkan nilai-nilai budaya yang ada di Mandar? Nilai budayanya itu yang paling utama adalah sakralnya, bahwa tidak sama kita dengan orang Bugis. Kita orang punya orang rumah adat ada disebut tambi. Serambi. Misalnya ini kan rumahnya petanya ada tambing keluar ini. Oh iya. Tambahan situ. Iya. Serambi namanya. Kalau di depan itu namanya bollo. Ini serambi. Tambing kalau bahasa Mandarin. Oh iya. Kalau Bugis mendirikan ada tambing, dia lurus. Begitu juga di Mandar. Kalau strata sosialnya orang biasa, maka lurus dari lantai ini lurus. Tapi kalau dia punya strata sosial akan turun ke bawah. Ini ada nilai tertentu yang ada makna. Kenapa? Karena kalau umpama kamu dari golongan, misalnya saya sekarang punya rumah ya, saya raja atau petinggi kerajaan lah. Nah kamu datang bertamu. Tapi kamu juga keluarganya raja. Kamu langsung saja naik di atas sini duduk. Tapi kalau dia punya strata sosial di bawah, misalnya dia golongan atau biasa tidak apalagi kalau golongan hamba, duduk di bawah. Ku persilakan Pak naik baru naik. Nah, Ditambing dulu di Pak. ya ditambah. Itu nilai budaya semua. Nilai-nilai budaya yang lainnya seperti menggambarkan tadi saya katakan seperti itu layar itu nilai budaya, seperti sebentar nilai budayanya, nah, seperti tapang ini misalnya lantai tapang yang di atas kan tapang itu difungsikan juga, ini nilai budayanya. Bukan hanya ada, justru itu biasanya tapang itu diperbaiki lantainya bagus. Karena digunakan untuk menyimpan bahan-bahan, bahkan kalau ada perkawinan Iya, di biasa atas, di atas Pak. biasa lihat kan. Iya Pak, biasa di atas Pak. Jadi berfungsi kan. Itu semua nilai budaya. Masih banyak lagi hal-hal lain seperti juga menggambarkan nilai budayanya seperti anak tangga. Anak tangga kita itu tidak boleh genap. Harus ganjil. Oh di suku Mandar di Pak, Iya, nggak boleh genap. nggak boleh genap. Kenapa sampai tidak boleh genap? Karena perhitungan ganjil itu selalu berhenti pada ganjil, kemudian bisa jadi genap ditambahkan oleh kekuasaan itu. Buah pemangkan naik, bahasa selalu ganjil. Apa lagi? Tidak ada nih. Oh, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekarang ini kamu ini dari semester berapa? Semester 3 Pak. Jurus? Jurusan PGSD. Secara umum, rumah adat Mandar adalah bangunan berupa rumah panggung berbentuk segi empat. Tiang-tiang yang menopangnya adalah balok-balok besar yang tingginya sekitar 2 meter, dan tiang-tiang penyangga ini tidak dapat ditancapkan ke dalam tanah, melainkan disangga dengan batu. Rumah adat Mandar yang juga dikenal sebagai rumah atau boyang adalah rumah panggung yang merupakan aset kebudayaan suku Mandar di Sulawesi Barat. Rumah adat ini memiliki ciri khas dan nilai-nilai filosofis yang tinggi bagi masyarakat Mandar. Dan ada 2 jenis rumah atau boyang Mandar, yaitu boyang adat dan boyang biasa. Rumah adat ditempati dengan kaum bangsawan, dan rumah biasa ditempati oleh masyarakat umum. Rumah atau boyang memiliki makna filosofis yang tinggi bagi masyarakat suku Mandar. Warna-warna khas yang digunakan untuk melukis dinding, atap,
dan ukiran-ukiran yang mencerminkan karakter dan nilai-nilai harapan masyarakat suku Mandar. Rumah adat Mandar dari segi ide dan gagasan, aktivitas, dan benda. Yang pertama yaitu ide dan gagasan. Filosofi kehidupan masyarakat Mandar. Rumah adat Mandar bukan sekedar tempat tinggal tetapi juga menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Mandar seperti kekeluargaan, gotong royong terhadap alam, atap yang tinggi dan meruncing, misalkan melambangkan kehormatan dan status sosial, memiliki rumah, struktur rumah yang dibangun di atas 3 tiang menunjukkan filosofi menjaga hubungan dengan alam dan menghindari hal-hal dapat merusak kehidupan seperti banjir, kelembapan, dan kelembapan tanah. Harmoni antara manusia dan alam. Desain rumah yang menggunakan bahan alam seperti kayu, bambu, dan rumbia menunjukkan adanya penghargaan terhadap alam sekitar. Ini mencerminkan pandangan hidup masyarakat Mandar yang melihat dari berbagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, di mana manusia harus hidup selaras dengan alam. Kemudian yang kedua adalah aktivitas. Poin yang pertama adalah kehidupan sosial dan gotong royong. Aktivitas utama berlangsung di dalam rumah adat Mandar berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat suku Mandar, seperti interaksi antar anggota keluarga, pertemuan adat, serta perayaan-perayaan tradisional lainnya. Rumah adat Mandar seringkali menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar suku Mandar dan masyarakat untuk membahas masalah-masalah penting atau untuk melaksanakan kegiatan seperti pernikahan, syukuran, ataupun acara-acara tertentu. Kemudian poin yang kedua adalah proses pembangunan rumah. Pembangunan rumah adat Mandar melibatkan gotong royong antara anggota keluarga dan masyarakat setempat. Aktivitas ini menunjukkan pentingnya kerjasama dalam budaya Mandar. Setiap bagian dari rumah adat ada makna tersendirinya seperti atap rumah, dinding, atau tiang. Memiliki makna tertentu dan memerlukan keterampilan tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lanjut, yang ketiga adalah artefak atau benda. Bahan-bahan bangunan yang digunakan seperti kayu, bambu, dan daun rumbia. Benda utama yang ada dalam rumah adat Mandar adalah bahan-bahan bangunan itu sendiri, yaitu kayu untuk tiang dan dinding, bambu untuk beberapa bagian rumah, dan daun rumbia untuk atap. Bahan-bahan ini dipilih karena mudah didapatkan di sekitar lingkungan masyarakat Mandar dan juga memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca tropis. Selain itu, bahan-bahan tersebut mengandung nilai budaya yang erat kaitannya dengan alam dan keberlanjutan. Selanjutnya pada ukiran dan hiasan. Benda lain yang mencerminkan kebudayaan dalam rumah adat Mandar adalah ukiran dan hiasan yang menghiasi bagian-bagian tertentu dari rumah seperti dinding dan atap. Ukiran ini biasanya menggambarkan mitos atau cerita rakyat atau simbol-simbol kehidupan. Setiap ukiran atau hiasan ini memiliki makna dan simbolis yang mencerminkan kepercayaan dan tradisi masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan rumah adat suku Mandar. Nah, rumah adat Mandar atau rumah boyang memiliki banyak unsur yang mencerminkan nilai-nilai budaya, filosofi suku Mandar. Di antaranya 1. Struktur bangunan. Rumah boyang berbentuk panggung segi 4 dengan 3 susunan dan 3 petak. Susunan terdiri dari yang pertama, tapangan. Susunan ini paling atas yang meliputi atap dan loteng. Yang kedua, romboyang. Susunan kedua ini
yang merupakan rumah ruang. Yang terakhir, non boyang. Susunan ketiga ini yang merupakan kolon rumah. Yang kedua, petak. Rumah boyang terdiri dari 3 petak. Yang pertama, bolo. Petak ini bagian depan yang merupakan teras. Yang kedua, tapangan tengah boyang. Petak ini bagian tengah yang merupakan ruang keluarga. Yang terakhir, buik boyang. Petak ini bagian belakang yang meliputi kamar dan dapur. Yang ketiga, ornamen. Rumah adat atau rumah boyang yang dihuni oleh bangsawan memiliki ornamen yang menandakan status sosialnya. Yang keempat, tumbak layar. Nah, tumbak layar atau penutup bangunan rumah, penutup bumbungan rumah. Boyang adat memiliki 3 sampai 9. Semakin banyak susunan, semakin tinggi kebangsaannya. Yang terakhir, filosofi. Rumah adat atau rumah boyang memiliki filosofi 2 tasisara, talu tasimalaseng, yang artinya 2 tak terpisahkan, 3 saling membutuhkan. 2 aspek yang tak terpisahkan adalah hukum dan demokrasi, sedangkan 3 saling membutuhkan adalah ekonomi, keadilan, dan persatuan. Itulah tadi unsur-unsur dari rumah adat.